Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi dalam mata kuliah ekonometrik. Kali ini kita akan lanjutkan bahasan tentang analisis jalur atau path analysis yang merupakan materi terakhir dari mata kuliah ini. Kita masih punya satu kali pertemuan yang kita gunakan untuk mereview bahan-bahan kuliah selama tengah semester ini. Dengan baca Bismillahirrahmanirrahim, kita mulai perkuliahan ini. Bahasan tentang analisis jalur menggunakan perangkat lunak SPSS sudah disajikan pada materi pertemuan 13. Pada mode kuliah daring, tidak banyak mahasiswa yang punya akses ke software SPSS, karena pada umumnya fasilitas software SPSS itu ada di laboratorium di kampus. Upaya untuk memfasilitasi pembelajaran dilakukan dengan membahas perhitungan manual yang disajikan pada bahasan pertemuan 14 ini. Untuk analisis regresi, Excel tidak menyediakan hasil analisis koefisien beta seperti pada analisis menggunakan SPSS. Seperti sudah dibahas sebelumnya, model jalur terdiri atas dua variabel eksogen yang saling berkorelasi dan memiliki dampak langsung maupun tidak langsung terhadap variabel terikat yang merupakan variabel endogen N2 melalui variabel endogen N1. Pengaruh luar ditandai dengan notasi E, error. Pada model dua variabel eksogen berupa variabel bebas X1 dan X2, variabel endogen N1 adalah variabel moderator dan variabel endogen N2 adalah variabel terikat. Pada model analisis ini, peneliti ingin meneliti pengaruh gaya kepemimpinan X1 dan insentif X2 terhadap kepuasan kerja serta dampaknya terhadap kinerja Z. Ini paradigma penelitiannya, berupa paradigma penelitian jalur. Berdasarkan gambar di atas, akan dilakukan pengujian hipotesis sebagai berikut. Pengaruh langsung, pengaruh X1 dan X2 terhadap Z, pengaruh X1 dan X2 terhadap Y, dan pengaruh Y terhadap Z. Ini ada 5 hipotesis yang akan diuji. Pengaruh tidak langsung, pengaruh X1 dan X2 terhadap Z melalui Y. Ini ada 2 hipotesis masing-masing. Pengaruh X1 terhadap Z melalui Y, satu jalur tersendiri, dan pengaruh X2 terhadap Z melalui Y, jalur yang lain. Data, saya masih pakai data yang pertemuan 13 untuk mencoba membandingkan hasilnya dengan cara manual dengan cara menggunakan SPSS. Perhitungan manual. Pada analisis jalur menggunakan perhitungan manual, ada 2 tahap analisis yang terlibat, yaitu perhitungan koefisien korelasi dan perhitungan koefisien jalur dengan cara mensubstitusikan koefisien korelasi ke dalam persamaan jalur dan kemudian persamaan-persamaan tersebut diselesaikan secara simultan. Koefisien korelasi dihitung menggunakan Excel. Caranya, klik data, lalu klik data analisis, pilih correlation, masukkan data yang akan dikorelasikan, klik OK, sini langsung muncul. Ini diperoleh hasilnya, muncul. Kemudian R12 0,61, R13 0,44, R14, R23, R24, dan R34. Ya, ini sesuai dengan tabel di situ sebenarnya.
Nah, perhitungan koefisien jalur itu dilakukan dengan mensubstitusikan koefisien korelasi 1, 2, 1, 3, 2, 3, 1, 4, 2, 4, 3, 4 ke dalam persamaan jalur dan menyelesaikannya secara simultan. Persamaan jalurnya ini ada 6 persamaan jalur dan reference-nya bisa di mengenai metode ini reference yang utama. Perhitungan koefisien jalur. Persamaan 1, 2, dan 3 itu mengindikasikan bahwa pada persamaan 1, R12 itu sama dengan P21, sehingga P21 itu sama dengan 0,61. Itu kita langsung peroleh koefisien jalurnya. Kemudian untuk menghitung P31 dan P32, kita masukkan nilai-nilai R12, R13, dan R23 ke persamaan 2 dan 3 sebagai berikut. Nah, kita peroleh angkanya 0,44 P31 tambah 0,61 P32 persamaan 2, 0,73 sama dengan 0,61 P31 plus P32 untuk persamaan 3. Kemudian karena R12-nya sama dengan P21 dan dapat ketemu tuh P21. Untuk menghitung P31 dan atau P32, lebih dulu kita eliminir P31 atau P32 dari persamaan 2 dan persamaan 3 berikut. Ini persamaan 2, persamaan 3. Misalkan 32 yang akan dieliminir, kita kalikan persamaan 3 dengan 0,61 sehingga kita peroleh persamaan 2 dan 3 yang baru, di mana dengan mudah kita eliminir P32 dengan mengurangkan persamaan 2 dan persamaan 3 sehingga kita peroleh minus 0,01 sama dengan 0,63 P31 sehingga P31-nya ketemu minus 0,016. Kalau kita substitusikan P31 ke dalam persamaan 2 atau persamaan 3, diperoleh P32 0,78. Nah, perhitungan P41, P42, dan P43 ini lebih rumit karena masing-masing persamaan mengandung 3 suku persamaan. Ini persamaan 4, 5, dan 6. Dan untuk menghitungnya kita masukkan angka-angka koefisien korelasinya sehingga kita peroleh persamaan 4, 5, 6 sudah dalam bentuk numerik. Nah, teknik eliminasi kita bisa lakukan kembali dengan dua tahap antara persamaan 5 dan persamaan 4. Ini yang kita eliminir adalah P41. Kita peroleh persamaan yang masih ada 2 yang tidak diketahui, bentuknya negatif, kita rubah menjadi bentuk positif. Ini adalah kita hasilkan persamaan 7. Kemudian kita lanjutkan mengeliminasi P41 dari persamaan 5 dan 6. Kalikan masing-masing. Persamaan 5 dikalikan 0,44 dan persamaan 6 dikalikan 0,61. Diperoleh persamaan 4 dan 5 yang baru, kemudian dikurangkan persamaan 4, 5 dan 6 ini dihasilkan persamaan yang berikut. Ini adalah persamaan 8. Selanjutnya persamaan 7 dan persamaan 8. Gunakan persamaan 7 dan persamaan 8 untuk menghitung P42 dan P43 dengan masing-masing mengalihkan persamaan 7 dengan 0,165 dan persamaan 8 dengan 0,462. Sehingga kita peroleh persamaan 7 dan persamaan 8 yang baru. Lalu kurangkan persamaan 7A dengan persamaan 8A. Sehingga kita memperoleh hasil perhitungan P42 minus 0,065.
Kemudian substitusikan P42 ke persamaan 7 atau persamaan 8 untuk memperoleh koefisien jalur P43 yaitu 0,942. Nah, kemudian untuk 41 itu kita kembali ke persamaan 4, 5 atau 6. Kemudian kita peroleh ini, kita substitusikan tadi nilai P42 dan P43 ke salah satu persamaan itu. Persamaan 5, persamaan 4 atau persamaan 6, hasilnya P41 diperoleh 0,175. Jadi kita peroleh sudah nilai-nilai atau koefisien jalur dengan perhitung secara manual. Perhitungan koefisien jalur, ini ada jalur kuning, jalur hijau yang tidak langsung, dan yang lain adalah yang pengaruh langsung. Timpulan pengaruh langsung P41 jalur X1Z itu positif dan signifikan. P42 X2Z negatif dan signifikan. P43 YZ positif dan signifikan. P31 X1Y negatif tapi tidak signifikan. P32 X2Y positif dan signifikan. Pengaruh tidak langsung jalur kuning P43 P31 X1YZ negatif dan tidak signifikan. Jalur hijau P43 P32 X2YZ positif dan signifikan. Kriteria signifikansi PIJ lebih besar dari 0,05 nilai mutlak itu signifikan. Catatan penutup. Perhitungan koefisien jalur dengan metode SPSS menggunakan koefisien regresi yang dibakukan, yang disebut dengan koefisien beta. Perhitungan koefisien jalur secara manual menggunakan koefisien korelasi dan persamaan jalur, sehingga koefisien jalurnya bisa dihitung. Secara konsep memang berbeda. Dalam perhitungan juga ada perbedaan baik karena pembulatan ataupun bisa saja ada salah hitung karena kurang teliti. Tapi saya kira ini akan memperkaya saudara-saudara dalam rencana analisis data atau model penelitian yang akan saudara lakukan. Saya kira demikian yang dapat saya sampaikan. Silahkan sekali lagi kalau ada pertanyaan diskusi, tulis di komen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.